Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali merasa takjub dengan tukang periuk. Mereka membuat berbagai macam peralatan dari tanah liat. Dan ada yang macam-macam bentuknya. Ada yang untuk menyimpan atau menampung teh hangat. Ada yang dipakai untuk nyiram tanaman. Ada yang dipakai untuk merebus jamu. Macam-macam. Dan tukang periuk itu tahu ketika dia menciptakan sesuatu, dia tahu alat itu untuk apa. Yang tahu yang menciptakan, bukan alatnya tahu sendiri, dia harus menemukan dirinya untuk apa, tidak perlu. Karena yang menciptakan tahu. Untungnya periuk-periuk yang diciptakan itu tidak bisa mikir sendiri, tidak bisa ambil keputusan sendiri. Sehingga dia sungguh-sungguh berfungsi sebagaimana dia dimaksudkan ketika diciptakan. Masalahnya kita juga sama, kita itu yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Dan yang menciptakanlah yang tahu menciptakan kita itu untuk apa. Untuk apa kita diciptakan, yang tahu yang menciptakan. Persoalannya adalah bahwa kita itu bisa ambil keputusan sendiri, bisa mencari sendiri. Persoalan lebih lanjut adalah kita merasa bahwa kita bisa menemukan sendiri untuk apa kita diciptakan tanpa komunikasi dengan yang menciptakan. Nah, di situ soalnya. Padahal seharusnya kita yang diciptakan mencoba mengerti maksud yang menciptakan kita itu apa tujuannya kita diciptakan. Pasti kita diciptakan dengan tujuan tertentu. Dan pasti kita diciptakan karena tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka kita diciptakan. Tetapi jelas bahwa kita diciptakan itu untuk tujuan tertentu. Dan yang tahu ya yang menciptakan. Karena itu akal budi, kebebasan yang dianugerahkan kepada kita bukan untuk mencari sendiri maksud dari tujuan kita diciptakan, tetapi mencoba memahami kehendak Sang Pencipta yang menciptakan kita. Nah, kalau bisa seperti itu, maka kemudian hidup kita selaras dengan maksud Tuhan yang menciptakan kita. Dan tentu kita ketika selaras dengan Tuhan yang menciptakan kita, kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa sekali. Karena kemudian kita dilibatkan dalam seluruh proses penciptaan secara lebih luas oleh yang menciptakan sendiri. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ketika menciptakan kita. Disitulah pentingnya discernment, pembedaan roh. Kita perlu melihat dan menyelaraskan keputusan-keputusan kita dengan kehendak Allah atas hidup kita. Salah satu caranya adalah kita bisa meneliti gerakan-gerakan batin kita. Kemudian tindakan-tindakan serta keputusan-keputusan kita. Pertanyaannya sederhana ketika kita mengambil keputusan. Apakah kita digerakkan oleh belas kasih atau digerakkan oleh ego? Apakah Tuhan semakin besar atau saya yang semakin besar? Ketika kita digerakkan oleh ego, kemungkinan besar kita tidak menuju atau selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita digerakkan oleh belas kasih, kemungkinan besar kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan di situ kemudian kita masuk dalam arus besar rencana Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini secara lebih luas. Kita bisa menjadi seperti orang-orang suci yang selaras menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan, dan kemudian kita menjadi hadiah terbesar bagi
kehidupan ini. Seperti Bunda Maria, orang sederhana itu yang kemudian menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan kemudian dia melahirkan penyelamat, menyelamatkan seluruh dunia, anak yang dikandung di dalam rahimnya. Dia yang hamba itu masuk dalam rencana besar Tuhan dan menjadi pribadi yang menentukan keselamatan, menghantar sang penyelamat ke dunia ini. Kita juga bisa seperti itu ketika kita masuk dalam arus rencana besar Tuhan. Tetapi itu berarti bahwa kita yang menyesuaikan dengan rencana besar Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri dengan rencana, proyek pribadi kita, cita-cita pribadi kita. Yang sering terjadi yang sebaliknya. Kita mempunyai rencana pribadi, cita-cita pribadi, dan kemudian minta tolong Tuhan supaya terlibat dalam rencana kita. Ya terbalik. Yang tahu rencana besar itu yang menciptakan kita. Kita itu ciptaannya. Yang menciptakan kita tahu untuk apa kita diciptakan. Tugas kita adalah mencoba menggunakan segala talenta yang ada untuk mengetahui rencana Tuhan itu. Dengan proses discernment, kemudian penyangkalan diri, mengetahui gerakan batin yang menggerakkan itu apakah egoisme atau belas kasih. Nah dari situ kemudian kita bisa menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan. Sehingga jalan terbaik adalah penyangkalan diri. Terutama mencoba menyingkirkan rencana pribadi, proyek pribadi. Dan kemudian mencari kehendak Allah dan terlibat dalam rencana besar itu. Namun ada orang yang mengatakan, Romo, kalau mengikuti rencana kita itu kan lebih jelas karena kita tahu rencananya ini, habis itu, strateginya begini. Lebih jelas. Kalau rencana Tuhan kan kita susah, Romo. Menurut saya, pengandaian bahwa kita lebih tahu kalau kita mengikuti rencana kita sendiri itu juga ilusi. Memang kita tahu apa yang kita rencanakan. Tetapi itu ilusi. Wong besok saja kita nggak tahu mau bangun atau tetap tidur kok. Bagaimana bisa tahu bahwa punya rencana 5 tahun, 100 tahun? Kita nggak ngerti. Itu ilusi saja. Tidak lebih jelas. Rencana Tuhan lebih jelas. Maka ketika kita bisa menemukan dan kemudian bisa mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Disitulah kita kemudian masuk dalam rencana Tuhan yang pasti baik, yang pasti benar, pasti membahagiakan, pasti menyelamatkan. Karena Dia yang menyelenggarakan hidup ini, Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu untuk apa kita diciptakan. Dan ketika kita masuk di situ, wow, kita bisa sungguh-sungguh terlibat dengan sebuah rencana besar yang hasilnya beyond anything we can imagine. Melampaui segala bayangan yang mungkin kita pikirkan. Maka perlu beberapa langkah untuk bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Yang pertama menyangkal diri dan kemudian mengesampingkan proyek pribadi dan fokus mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Langkah-langkahnya adalah discernment, pembedaan roh. Apakah saya digerakkan oleh belas kasih atau oleh kepentingan egoistik? Dan apakah ada rasa damai ketika kita mengambil keputusan? Karena kedamaian itu adalah tanda bahwa kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan apakah kita penuh syukur dan sukacita ketika kita menjalani hidup kita untuk sungguh-sungguh menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Kesadaran bahwa kita dicintai Tuhan dan Tuhan membimbing kita lewat Roh Kudus, itulah yang menjamin bahwa kita bisa pasti mengikuti kehendak Allah dengan beberapa proses discernment dan doa. Namun juga yang tidak kalah penting, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Dan karena itu kita bisa mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak-Nya. Yang jelas kita begitu dikasih oleh Tuhan,
didampingi, dibimbing oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita bisa mengerti kehendaknya. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.